Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita umur panjang, kesehatan sehingga kita dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Kedua kalinya, salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Salli Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Baiklah, sebelum saya melanjutkan materi saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Ahmad Jadi. Program studi yang saya ambil di STMIKA adalah Teknologi Informatika semester 5. Alamat Tegal, Meninting, Kecamatan Batu Layar. Baiklah, langsung saja ke materi. Materi yang saya akan bawakan adalah proses penelitian variabel dan paradigma penelitian. Langsung saja. Yang pertama, pengertian proses penelitian, yang dimana pengertian penelitian ini pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematik dan masalah bahkan dari semua usaha ini menjelaskan, mendiskusikan role fenomena dan berdasarkan pada asumsi bahwa semua perilaku dan kejadian adalah bukan dan bahwa semua ini akan mempunyai penyebab yang dapat. Selanjutnya, masalah di sini atau yang disebut juga dengan problem, yang dimana masalah atau problem ini adalah suatu penelitian atau proses mencari jawaban dari permasalahan yang hanya bisa dilakukan proses penelitian. Dengan demikian, suatu permasalahan muncul sebagai kegiatan proses penelitian. Sedangkan masalah atau permasalahan dalam penelitian tak terlepas erat kaitan dengan kehidupan kita sehari. Bahkan suatu yang lumrah atau pasti akan terjadi. Selanjutnya, urusan masalah, yang dimana urusan masalah ini berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya pengumpulan data. Namun demikian, terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah yang harus diselesaikan. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk-bentuk rumusan masalah, yang dimana bentuk masalah itu bagi menjadi 3. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Yang ketiga, rumusan masalah asosial. Kita lanjut ke variabel penelitian, yang dimana variabel adalah variabel atau suatu atribut nilai atau sifat dari objek. Kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya yang telah ditentukan, dipelajari dan dicari
mesinnya serta ditarik kesimpulan. Macam-macam variabel. Di sini variabel memiliki tiga variabel. Yang pertama variabel independen. Apa sih yang dimaksud dengan variabel independen? Variabel independen ini juga sering disebut dengan variabel stimulus, yang dimana variabel stimulus dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan variabel bebas. Variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang disebab perubahannya atau tidaknya variabel dependen atau variabel yang dekat. Variabel ini biasa juga disebut dengan eksogen. Kemudian variabel yang kedua yaitu dependen, yang dimana variabel dependen disebut variabel output, dan juga variabel kriteria konsekuen. Dalam bahasa Indonesia disebut juga variabel dependen ini adalah variabel terikat. Variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat juga disebut variabel endogen. Kemudian macam-macam variabel yang ketiga adalah variabel moderator, yang dimana variabel moderator ini adalah variabel yang memperkuat atau yang memperlambat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan macam-macam variabel yang keempat adalah variabel intervening. Menurut Tachman, variabel intervening ini adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Akan tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Sedangkan variabel ini adalah variabel yang bisa disebut juga variabel penyela atau antara yang terletak antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi atau berubahnya atau timbulnya variabel dependen tersebut. Kemudian variabel yang kelima adalah variabel kontrol, yang dimana variabel kontrol ini adalah variabel yang dikendalikan atau yang dibuat konstan sehingga dengan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan bila akan melakukan penelitian yang bersifat bandingkan melalui penelitian eksperimen. Selanjutnya, kita ke paradigma penelitian, yang dimana paradigma penelitian ini adalah cara pandang atau melihat sesuatu yang hidup dalam diri seorang dan mempengaruhi orang tersebut dalam memandang realitas sekitarnya. Paradigma penelitian menjelaskan bagaimana penelitian atau peneliti akan memahami suatu masalah yang terjadi, serta kriteria pengujian sebagai landasan jawab masalah penelitian itu tersebut. Selanjutnya, paradigma kuantitatif dan kualitatif, yang dimana paradigma kuantitatif ini juga dikenal dengan yang pertama paradigma tradisional, paradigma positivis dan eksperimental. Kemudian yang kedua
menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur. Paradigma kuantitatif ini cenderung menggunakan metode kuantitatif dalam pengumpulan dan analisa data, termasuk dalam penarikan sampel. Kemudian yang kedua, lebih menekankan pada proses berpikir positivisme logis, yaitu suatu cara berpikir yang ingin menemukan fakta atau sebab dari suatu kejadian dengan mengesampingkan keadaan subjektif dan individu di dalamnya. Yang ketiga ini peneliti cenderung ingin menegakkan objektivitas yang tinggi sehingga di dalam pendekatannya menggunakan pengaturan-pengaturan secara ketat dan berusaha mengendalikan situasi. Kemudian paradigma kuantitatif ini juga bisa peneliti berusaha menjaga jarak dari situasi yang diteliti sehingga peneliti tetap berposisi sebagai orang luar dari objek penelitian itu tersebut. Yang kelima, bertujuan untuk menguji suatu teori atau pendapatan untuk mendapat kesimpulan umum dari sampel yang ditetapkan. Yang keenam, berorientasi pada hasil, yang berarti juga kegiatan pengumpulan data lebih dipercayakan pada instrumen atau termasuk pengumpulan data di lapangan. Yang ketujuh, kriteria data atau informasi yang lebih lanjut ditekankan pada segi reliabilitas dan yang biasanya cenderung mengambil data konkret. Kemudian yang kedelapan, walaupun data diambil dari wakil populasi, namun selalu ditekankan pada pembuatan generalisasi. Dan yang kesembilan, fokus yang akan diteliti sangat spesifik atau partikularistik berupa variabel-variabel tertentu saja. Jadi tidak bersifat holistik. Kemudian paradigma kualitatif juga mempunyai atau bisa dikenal dengan yang pertama, cenderung akan menggunakan metode kualitatif baik dalam pengumpulan maupun dalam proses analisinya. Yang kedua, di sini lebih mementingkan atau menekankan penghayatan dan pengertian dalam menangkap gejala fenomenologisnya. Yang ketiga, pendekatannya wajar dengan menggunakan pengamatan yang bebas tanpa pengaturan yang ketat. Kemudian lebih mendekatkan diri pada situasi dan kondisi yang ada pada sumber data dengan berusaha menempatkan diri serta berpikir dari sudut pandang orang lain. Kemudian yang kelima, bertujuan untuk menemukan teori dari lapangan secara deskriptif dengan menggunakan metode berpikir induktif. Jadi, bukan untuk menguji teori atau hipotesis saja. Yang keenam, berorientasi pada proses, yaitu dengan mengandalkan diri peneliti sebagai instrumen utama. Hal ini dinilai cukup penting karena dalam proses itu sendiri dapat sekaligus terjadi kegiatan analisis dan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketujuh, di mana kriteria data atau lebih kan
pada segi validitasnya yang tidak saja mencakup fakta atau konkret saja, akan tetapi juga informasi simbolik atau abstrak. Kemudian yang kedelapan, ruang lingkup penelitian lebih dibatasi pada kasus-kasus singular, sehingga tekannya bukan pada segi generasinya, melainkan pada segi konteksnya. Kemudian yang terakhir, fokus penelitian bersifat holistik, meliputi aspek yang cukup luas, tidak dibatasi pada variabel tertentu. Kemudian kita menemukan masalah. Untuk menemukan masalah ini, kita harus melakukan dengan cara analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Dengan analisis masalah melalui pohon masalah ini, dapat diketahui mana masalah yang penting dan yang kurang penting, dan masalah yang tidak penting, serta dapat kita ketahui akar-akar permasalahan itu tersebut. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.